Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekalinya tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan pada saat ini. Salat beriringan salam tak lupa juga kita kirimkan kepada ruh junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Bahasa Arab semester 3 dari lokal D. Dan adapun tujuan saya pembuatan video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu tugas dari mata kuliah As-Sarfi Tatbiki, di mana dosen pengampunya yaitu Ustazah Nelly Putri. Di mana di sini saya akan menjelaskan 4 materi. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Nah, yang kita bahas yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada ibdal, yang kedua ada sigat musyabahah dan mubalaghah, yang ketiga isim makan, zaman dan alat, yang terakhir ada mizan sarfi. Nah, itu yang akan kita bahas pada selanjutnya. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas mizan sarfi. Apa sih mizan sarfi itu? Bagi teman-teman yang belum pernah belajar sorof, pasti merasa bingung. Nah, apa sih mizan sarfi itu? Kalau teman-teman yang udah pernah belajar sorof, pasti udah tidak asing lagi dengan kata ini, dimana mizan sarfi ini ialah istilah ini dipergunakan dalam bahasa Arab untuk menimbang suatu kata, baik berupa kata kerja atau fiil atau kata benda atau isim, agar bisa diketahui pokok dasarnya ketika terjadi penambahan, pembuangan, pertukaran huruf, dan lainnya. Agar mudah dalam menentukan pokok suatu kata, ulama sharaf memilih 3 huruf sebagai penimbang atau perumpamaan hurufnya, yaitu fa, ain, dan lam. Dengan demikian, huruf pertama disebut dengan fa fiil, yang kedua ain fiil, yang ketiga yaitu lam fiil. Seperti contoh yang di PT ini ada doroba. Nah, doroba timbangan dengan kalimat setelahnya itu fa'ala. Nah, mana fa fiilnya, mana ain fiilnya, mana lam fiilnya? Fa fiilnya yaitu do, dan ain fiilnya ada ro, dan ba ini menjadi lam fiilnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya mizan sarfi ini adalah itu timbangan suatu kata. Nah, itulah mizan sarfi. Selanjutnya yaitu isim zaman dan isim makan. Nah, isim zaman dan isim makan adalah isim. Isim adalah kata. Yang pertama kita bahas isim. Apa sih isim itu? Apa sih isim itu kan? Isim adalah kata selain kata kerja. Kata selain kata kerja atau mufradat, bisa berupa kata benda atau kata sifat. Zaman berarti waktu dan makan berarti tempat. Isim zaman adalah kata benda yang menunjukkan waktu, sementara isim makan adalah menunjukkan tempat. Kedua isim ini adalah isim turunan dari fiilnya mengikuti wazan atau pola tertentu. Nah, yang pertama kita bahas isim zaman dan makan pada fiil sulasi mujarrad. Fiil sulasi mujarrad adalah suatu kata kerja atau fiil yang terdiri dari sulasi, dari 3 huruf, fa, ain, dan lam. Intinya dari 3 huruf. Huruf ini tidak memiliki huruf-huruf tambahan, baik di tengah, di akhir, atau di awal. Bagi kata kerja seperti ini ada setidaknya 2-3 wazan yang dapat diikuti. Yang pertama yaitu maf'ilun. Biasanya dipakai sebagai rumus perubahan atau wazan dari fi'il dengan pola fa'ala, yang bentuk mudhari'nya yaitu ya fa'ila, terutama pada kata yang baris huruf a, huruf kedua kasroh ketika diubah jadi fi'il mudhari. Contohnya seperti apa? Seperti sajadah. Seperti ini PPT ini, seperti gambar ini, sajadah.
Dibaca sajadah, bahasa Indonesianya artinya telah bersujud. Ketika diubah menjadi isim makan atau isim zaman, atau kita jadikan menjadi sebuah tempat yaitu masjid, maka dia menjadi masjidun, mengikuti ke wazan maf'ilun. Nah, itulah yang pertama wazan yang diikutinya yaitu maf'ilun. Yang kedua ada maf'alun. Biasanya lebih umum dipakai wazan ini digunakan untuk mengubah fi'il dengan pola fa'ala, terutama kata yang berbaris huruf A atau huruf keduanya dan fathah atau dhammah. Nah, seperti apa contohnya? Di sini seperti contoh yang telah ini di gambar ini ada kataba. Kataba ini merupakan fi'il madi. Nah, dari kalimat ini kataba fa fi'ilnya, katanya menjadi ain fi'il dan ba-nya menjadi lam fi'il. Ketika diubah ke isim zaman atau isim makan, atau kita jadikan ke sebuah tempat isim makan, maka dia mengikuti wazan maf'alun, maka menjadi maktabun. Maka ia menjadi maktabun sesuai dengan wazan maf'alun. Nah, wazan yang ketiga apa? Yaitu maf'alatun. Wazan ini berlaku pada beberapa kata. Seperti apa contohnya? Yang pertama dari fiilnya yaitu fiil madi darosa. Ketika kita menjadikan ke isim makan atau isim zaman, maka dia menjadi madrasatun, mengikuti wazan maf'alatun. Nah, itulah ketiga wazan ketika isim makan dan zaman ini pada fiil thulasi mujarrad. Apa aja tadi? Yang pertama ada maf'ilun, yang kedua maf'alun, yang ketiga maf'alatun. Nah, kita masuk yang kedua, isim zaman dan isim makan pada fiil thulasi mazid dan fiil rubai. Cara merubahnya adalah sebagai dengan mengubah bentuk fiil madinya. Fa'ala ke fiil mudhari'nya itu ya fa'ila. Lalu ganti huruf ya menjadi huruf min berharokat dhammah. Setelah itu fathahkan harakat huruf sebelum huruf terakhir mafa'ala. Sebagai catatan, isim zaman dan isim makan tidak mengikuti mudzakkar atau muannasnya, tapi mengikuti kaidah mufrad dan jamaknya saja. Nah, seperti apa contohnya? Yaitu seperti yajtami'u, merupakan fi'il mudhari yang artinya berkumpul. Ketika kita ubah ke isim zaman atau isim makan, yang pertama kita ubah ke isim makan menjadi tempat berkumpul, menjadi mujtami'un. Nah, itulah contoh dari isim zaman dan isim makan pada fi'il thulasi majid dan fi'il rubai. Nah, kita masuk selanjutnya yaitu isim alat. Tadi udah isim zaman, isim makan, dan kita masuk yang sekarang itu isim alat. Apa sih isim alat itu? Isim alat adalah isim yang dibentuk dari fi'il thulasi. Fi'il thulasi apa? Fi'il yang terdiri dari 3 huruf yang muta'addi, yang menunjukkan arti alat atau suatu pekerjaan. Dari semua wazan-wazan isim alat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu qiyasi dan simai. Nah, apa saja wazannya? Wazan qiyasi ini ada dari 6. Yang pertama ada mif'alun, yang kedua mif'alun, yang ketiga mif'alatun, yang keempat ada fa'alatun, yang kelima ada mufa'alun, yang terakhir ada fa'ulun. Nah, itulah wazan qiyasi dari isim alat. Yang kedua ada wazan ghairu qiyasi atau kita sebut dengan simai. Wazan ghairu qiyasi atau simai yaitu wazan yang model formatnya keluar dari wazan-wazan yang sudah diatur ilmu sharaf. Seperti apa? Contohnya seperti as-sakin, at-tilfaz, al-kursi, al-qalam. Nah, itulah dari wazan-wazan dari isim alat ini. Intinya isim alat ini terdiri dari 2 wazan, ada wazan qiyasi dan ada juga wazan ghairu qiyasi. Nah, wazan qiyasi ini ada mif'alun, mif'alun, mif'alatun, fa'alun, mufa'ilun, dan fa'ulun. Sedangkan wazan ghairu qiyasi ini adalah dari wazan-wazan yang sudah diatur ilmu sharaf. Seperti contohnya seperti kursi, al-qalam.
Nah, itulah pembahasan kita tentang isim. Intinya isim yang kita bahas ini ada 3, yaitu isim zaman, isim makan, dan isim alat. Isim zaman ini adalah yang menunjukkan waktu, sedangkan isim makan adalah menunjukkan tempat, sedangkan isim alat adalah suatu alat, ya, suatu alat ya, untuk pekerjaan. Nah, kita masuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu sigot mubalaghah. Apa sih sigat mubalaghah itu? Sebuah bentuk yang bermakna isim fa'il yang menunjukkan bertambah kuat pada mausuf. Dan adapun syarat sigat ini adalah yang pertama, diambil dari fi'il sulasi. Fi'il sulasi tadi itu fi'il yang terdiri dari 3 huruf yang mutaaddi, bukan yang lazim. Yang kedua, tidak didahului huruf nafi. Dan untuk wazan dari sigot mubalaghah ini terdiri dari 2 juga, sama seperti isim alat tadi, yaitu ada kiasi dan simai. Kita bahas yang pertama, yaitu wazan kiasi. Nah, wazan kiasi itu sendiri terdiri dari 5, yaitu fa'ulun, yang kedua fa'ilun, yang ketiga fa'alun, yang keempat ada mif'alun, yang terakhir ada fa'ilun. Nah, itulah wazan dari kiasi ada 5. Yang sedangkan simai ini terdiri dari 4. Fa'ilun, fu'alatun, fu'alun, fa'ulun. Nah, itulah wazan dari sigot mubalaghah, dimana wazannya ini sama seperti isim alat tadi, terdiri dari 2, yaitu ada wazan kiasi dan juga wazan simai. Wazan kiasinya ada 5, sedangkan wazan simainya ada 4. Nah, kita masuk selanjutnya yaitu sigot musyabahah. Apa sih sigot musyabahah? Sigot musyabahah adalah sifat yang serupa dengan isim fa'il yang berbentuk dari masdar, fi'il thulathi lazim, fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih, untuk menunjukkan suatu sifat yang selalu melekat pada sesuatu atau orang yang disifatinya atau mausuf. Contohnya, Khalidun qabihun sulukahu. Khalid jelek perilakunya. Kata jelek dalam kalimat tersebut menunjukkan sifat yang melekat pada perilaku keseharian Khalid. Nah, itulah sigot musyabahah, yaitu sifat yang melekat pada orang yang disifatinya. Nah, wazan sigot musyabahah ini apa saja? Nah, dari wazan dari sigot musyabahah ini ada, yang pertama ada fa'ilun, yang kedua af'alun, yang ketiga fa'lanun, yang keempat ada fa'alun, kelima ada fa'alun, fa'lun, fu'lun, dan fu'alun. Artinya dari dari wazan sigot musyabahah ini ada 9. Sedangkan nah itu saja. Dapat kita simpulkan bahwasanya sigot mubalaghah adalah sesuatu yang bertambah atau bertambah kuat, sedangkan wazannya ada 2, yaitu wazan kiasi dan wazan simai. Nah, yang kedua ada sigot musyabahah. Sigot musyabahah ini adalah sifat yang melekat pada seseorang atau orang yang disifatinya atau mausuf, sedangkan wazannya ini terdiri dari 9. Nah, kita masuk materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang ibdal. Apa sih ibdal itu? Adapun ibdal yaitu menghapus atau membuang huruf dan melekatkan huruf lain pada huruf yang telah dibuang. Sebenarnya ibdal dan i'lal sangatlah mirip pengertiannya, yaitu sama-sama melakukan perubahan, pembuangan, atau penggantian pada suatu huruf. Hanya saja i'lal khusus terjadi pada huruf hilat. Adapun ibdal bisa masuk pada huruf sahih, kata yang tidak mempunyai huruf hilat, dan juga bisa masuk kepada fi'il yang mempunyai huruf hilat. Nah, itulah pengertian dari ibdal ini. Intinya ibdal ini 11-12 sama i'lal, tapi perbedaannya cuma kalau i'lal ini dia masuk ke isim alat atau berubah dari yang ada isim alat, sedangkan ibdal ini bisa masuk kepada huruf sahih, kata yang tidak mempunyai huruf ilat, dan juga bisa masuk pada kata yang mempunyai huruf ilat. Nah, huruf-huruf ibdal apa saja?
Akhrufu ibdali hada'tu mautiyah. Yang pertama ada ha, yang kedua ada dal, yang ketiga ada hamzah, yang keempat ada ta, yang kelima ada mim, yang selanjutnya ada waw, yang selanjutnya ada to, ada ya, dan alif. Huruf-huruf bidal ini dapat disimpulkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Nah, itulah huruf-huruf bidal dikumpul menjadi satu kalimat, yaitu hada'tu mautiyan. Beberapa keadaan yang terjadi pada bab bidal. Merubah huruf pada fiil yang berupa waw atau yang menjadi huruf ta. Yang pertama, poin yang pertama, jika terdapat fiil thulasi yang fa fiilnya berupa waw, contohnya wasofa. Nah, wasofa ini menyebabkan fiil madi. Fa fiilnya berupa waw, dirubah ke wazan, kita ubah dia menjadi ke wazan atau ketimbangan ifta'ala, maka wawnya harus dirubah menjadi huruf ta. Misal wasofa, wazan mengikuti ifta'ala, maka menjadi ittasofa. Kenapa sih menjadi ittasofa? Apa saja sih langkah-langkahnya? Nah, asal katanya adalah iutasofa, lalu huruf waw diganti menjadi ta, maka menjadi ittasofa. Lalu ta yang pertama dan yang kedua digabungkan atau diidghamkan dengan tasdid, maka terjadilah ittasofa. Nah, itulah penjelasan singkat dari wasofa menjadi ittasofa. Nah, poin yang kedua, merubah huruf ta menjadi huruf dal. Jika terdapat fiil thulasi yang fa fiilnya huruf dal, contohnya dahoro, mana dahoro ini merupakan fiil madi di mana fa fiilnya da merupakan huruf dal dan dijadikan wazan ifta'ala, maka huruf ta tambahan pada wazan ifta'ala diubah menjadi dal. Setelah itu dal huruf ta fiil asli dan dal yang kedua diidghamkan. Misalnya dahoro menjadi iddahoro. Asal katanya apa? Asal katanya sebelum menjadi iddahoro yaitu ittahoro. Lalu karena fa fiilnya berupa huruf dal, sesuai dengan kaidah yang di atas tadi, merubah huruf ta menjadi huruf dal, maka ta tersebut diganti menjadi dal, maka menjadi iddahoro. Setelah itu kedua dal yang berkumpul tersebut diidghamkan atau digabungkan dengan tasdid, maka menjadi idkhoro. Nah, itulah pembahasan kita. Intinya kali ini kita membahas 4 materi. Yang pertama ada mizan sorfi, yang selanjutnya ada isim makan, isim zaman, isim alat, selanjutnya sigot musyabahah, sigot mubalaghah, dan yang terakhir tadi ada ibdal. Mizan sorfi ini yaitu timbangan dalam kata kerja. Sigot musyabahah adalah sifat yang melekat pada mausuf atau orang yang disifati, sedangkan sigot mubalaghah adalah kata yang diberi lebih atau kuat. Nah, selanjutnya tadi ada isim makan, isim zaman, dan isim alat. Isim makan yaitu yang menunjukkan makna tempat, isim zaman waktu, dan isim alat yaitu sebuah alat yang dilakukan oleh seseorang atau perantara yang dilakukan seperti kursi, pena. Nah, ini menjadikan ini merupakan isim alat untuk menulis. Yang selanjutnya yaitu tadi ada ibdal. Ibdal ini hampir sama saja dengan ilat, yaitu ada menghapus atau membuang huruf, tapi bedanya cuman huruf ilat ini terlebih khusus, ilat ini masuk pada ilat ini masuk ke fiil yang ada huruf ilatnya, sedangkan ibdal ini bisa masuk kepada sahih yang tidak mempunyai huruf ilat, dan juga bisa masuk kepada pada kalimat yang mempunyai huruf ilat. Apa sih huruf ilat itu? Yaitu hurufnya terdiri dari 3, yaitu alif, waw, dan ya. Nah, mungkin sekian materi yang saya dapat sampaikan. Kalau ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.